Lempengan ini kagak. Dan semua kepada anak-anak kita yang pada hadir kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang masalah kematian malam ini malam ke-6 kalau nggak salah. Mohon maaf saya berbaik Pak Herman dan keluarga baru bisa hadir. RW-nya baru ketemu tadi sama saya. Sebetulnya kemarin malam udah niat, udah ngelangkah, mati lampu. Ya, mati lampu, akhirnya kita nungguin lampu, kagak hidup, akhirnya maulid. Ya, alhamdulillah malam ini saya dan kawan-kawan semua bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah kematian semuanya sudah paham. Semuanya sudah biasa. Laki mati, ibu-ibu nangis nggak? Ibu-ibu meninggal dunia, suami nangis. Berapa lama? Laki mati, ibu-ibu 40 hari masih nangis. Ya Bu ya? Setahun masih keingetan? Nyari lagi? Bininya meninggal, suami nangis. Berapa hari? Nyari lagi? Semuanya pasti akan meninggal. Udah jelas. Almarhum Ibu Khadijah pun kita doakan mudah-mudahan menjadi husnul khatimah, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, semuanya pasti akan meninggal dunia. Jangan pun kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau meninggal itu Presiden Soekarno meninggal. Presiden Bapak Prokmator kita meninggal. Kita presiden bukan? Bukan. Presiden meninggal tanggal 8 Juni 1970. Beliau meninggal. Disusul sama Soeharto yang sudah 32 tahun menguasai Indonesia, yang punya alat tempur. Malaikat Israel tidak takut. Meninggal nggak Soeharto? Meninggal. Soeharto pun meninggal pada tanggal 27 Januari 2008. Disusul sama Gus Dur. Kiai meninggal. Gus Dur kiai kan ya? Meninggal nggak? Kita kiai bukan? Kiai meninggal. Ustadz? RT? RW? Janda? Mudah-mudahan Ustadz belakangan ya. Kenapa? Ilmunya masih manfaat. Kalau Ustadz semuanya meninggal, entar yang jadi imam masjid siapa? Musola. Yang mimpin pengajian siapa? Yang mimpin tahlil siapa? Yang talqinin di makam? Topik. Nah, siapa ayo? Topik. Iya kan? Lah kalau Ustadznya meninggal duluan, nanti musola sepi, nggak ada imamnya. Topik. Iya kan? Masalahnya begini, kalau giliran kondangan mas siapa juga duduk paling depan mau. Giliran tajiah emang ada yang duduk itu? Iya kan? Lah tanjak tunjuk itu duduk paling depan. Iya kan? Pada takut, padahal mah kagak disuruh mimpin, kagak disuruh baca doa. Udah ada tugasnya masing. Lah duduk yang datang duluan duduknya duluan. Iya kan? Lah coba kalau dangdut. Iya kan? Ada yang nyuruh. Paling depan apa paling belakang?
Lah kali depan. Lah kali surga mau duluan belakangan. Lah oleh karena itu bapak-bapak sekalian, Gus Dur aja meninggal pada tanggal 31 Desember 2009. Itu Gus Dur meninggal. Ya, Habibie juga meninggal. Otaknya jenius yang bisa bikin kapal satu-satunya meninggal Habibie. Iya kan? Pada tanggal 11 September 2009. Padahal dikawal oleh 44 dokter ahli. Bu, ibu kalau ke rumah sakit, dokter ahlinya berapa orang? Atu, itu juga dokter Lah kalau Habibie jantung lain, ginjal lain, asam urat, kesemutan, lah ketombe, lah dia lain dokternya. Ketombe aja ada dokternya Habibie. Lah kalau kita ada dokternya? Iya kan? Ijroil masuk nggak? Takut sama dokter? Enggak. Tetap aja beliau meninggal. Semuanya pasti meninggal. Penyanyi dari Afrika, dari Amerika Latin, siapa tuh yang mukanya udah berpuluh-puluh kali di operasi? Michael Jackson meninggal agak? Duitnya banyak, iya kan? Duitnya udah nggak kehitung. Andai kan dia tampil ke Indonesia, dia minta bayarannya apa? Cuma satu, dia minta Pulau Bali. Saking mahalnya itu Michael meninggal kagak? Beliau meninggal pada tanggal 25 Juni 2009. Beliau meninggal, Michael Jackson. Dia pikir Ijroil ketipu kalimah. Wajahnya dioperasi, ya kan, dari hitam diputihin, dioperasi lagi, dari pesek jadi mancung. Kira-kira Ijroil salah kagak? Bu, Pak, kita pernah operasi. Ibu-ibu boleh operasi yang udah tua-tua biar muda lagi, ya kan? Cuma permasalahannya duitnya ada kagak? Iya kan? Udah Bu, pakai bedak aja, ya kan? Pakai air wudhu. Itu adalah satu nikmat yang paling mahal adalah dengan berwudhu. Ibu kan katanya pakai wudhu, saya yakin tuh laki betah di rumah. Betah nggak Bu lakinya? Laki-laki betah nggak kalau ngelihat bininya ambil air wudhu? Makanya ibu kalau tanya lakinya betah, rajin dandan. Ya Bu ya, pagi dandan, siang dandan, sore, malam. Betah nggak tuh laki? Nah, dandan mulu kapan masaknya ya Bu? Ya kalau laki betah di rumah kapan nyari duitnya? Iya kan? Yang penting laki nggak pulang yang penting, laki ngomel yang penting, laki kawin lagi yang penting. Yang penting tuh saya kagak pulang, silakan nggak pulang, duitnya tinggalin 2 juta. Setuju Bu? Duitnya mau, setujunya kagak. Semuanya pasti akan meninggal, ya kan? Jangan pun nabi, jangan pun presiden, artis kita. Masya Allah Bu, Bunyamin kenal Bunyamin? Bapaknya Sidul meninggal kagak? Orang yang begitu menghibur kita, Bunyamin saja meninggal pada tanggal 5 September 1995. Itu meninggal, ya. Itu Bunyamin Bu. Niki Ardila, penyanyi dari Bandung yang katanya dulu baheno, ya kan, meninggal kagak? Meninggal pada tanggal 29 Maret 1995. Disusul sama Tile, kenal Tile? Ya kan, aki-aki yang udah tua meninggal Bu. Banyak hiburan. Pada tanggal 4 November 1998 Tile meninggal. Tile yang gemuk meninggal, yang kurus artis, ya kan,
Si Basuki nyusul lagi pada tanggal 27 Januari 2007. Basuki meninggal. Semuanya pasti akan meninggal. Yang belum lama, siapa perempuan Bu yang suka main film galak banget? Niki Wijaya yang kemarin, iya kan? Meninggal tanggal 23 Maret 2023. Meninggal. Kita nabi bukan, presiden bukan, artis bukan. Saya makan RT. Takut nggak itu istilah ilmu RT? Takut. Saya RW. Takut nggak sama RW? Takut. Sama Ustadz takut nggak? Takut. Tidak ada yang takut Israel kalau Allah sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya pasti akan pulang kepada Allah. Ibu pulang, bapak pulang, semuanya akan pulang sepi. Makanya jangan suka berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Kita kalau panjang dewek di Sawangan Jati gimana? RT semuanya warganya meninggal, tinggal atuh Haji Mahmud dewek-dewek. Tuh ambil musola, tuh ambil, semuanya ambil, tapi dewek saking pengen panjang umur mah jangan panjang-panjang Bu. Yang penting kita ibadah. Semuanya pengen husnul khatimah. Bagaimana caranya supaya kita pengen husnul khatimah? Mari kita kaji dalam surah Al-Asr. Wal-'asr. Kalau huruf waw di awal Al-Quran namanya huruf qasam, artinya sumpah. Wal-'asr, waduha, watin, artinya apa? Demi waktu. Innal insana, bahwa manusia dalam keadaan rugi. Illalladzina, ada harful istisna, siapa yang tidak rugi? Amanu. Jadi kalau kita pengen husnul khatimah, yang pertama kita beriman. Kepada siapa? Imannya kepada Allah. Yuk kita beriman. Ibu yakin Allah Maha melihat? Ngapa masih suka ngeliat dompet laki? Laki tahu kagak dompetnya dilihat? Anak tahu nggak dompet bapaknya dilihat? Allah tahu kagak? Kenapa suka ngeliat dompet laki? Katanya beriman. Kita yakin nggak kalau Allah itu sami'un? Artinya bahwa Allah itu maha mendengar. Yakin Allah maha mendengar? Kenapa masih suka ngomongin orang? Yang diomongin kagak tahu, ya. Tapi Allah maha tahu nggak? Kenapa kita suka ngerumpi ngomongin orang yang tidak tahu? Padahal di situ ada raqib dan atid yang akan mencatat semua amal ibadah kita. Jam sekian kita sholat, jam sekian kita ngomongin, jam sekian kita sholat, jam sekian kita ngerumpi. Habis mandi main kotoran, habis mandi main, akhirnya pahalanya kehapus semua karena kita tidak menjaga amal ibadah kita. Tanamkan iman kita kepada Allah, itu yang paling utama. Iman. Yang selanjutnya adalah wa amilus sholeh. Yuk kita beramal soleh. Ada amal baik dan ada amal soleh. Soleh itu artinya ikhlas. Semua amal ibadah yang kita lakukan harusnya ibu-ibu paling gampang sebetulnya masuk surga, paling gampang daripada laki-laki. Kenapa? Laki-laki mah tanggung jawabnya berat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api. Tugas siapa ini? Ini tugas suami, jagain keluarganya. Siapakah keluarganya? Istri dan anak. Tuh bagaimana supaya bini jangan masuk neraka, bagaimana anak supaya jangan masuk neraka. Lah kalau suaminya di neraka, bininya bagaimana? Dibakar. Caranya bagaimana supaya bini jangan marah? Ya Bu ya. Pagi-pagi kasih duit 200.
Kasih duit. Alhamdulillah. Ngomel kagak bu? Senang kagak? Berarti ibu damai hatinya. Begitu tek 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 duk johor Allahu Akbar. Mah 200 lagi. Ya bu ya. Senang kagak bu? Bahagia? Berarti ibu ada di posisi selamat. Itu namanya laki yang cerdas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar. Mah, duit kagak ada, cuma tinggal 150 nih mah. Menjelang asar masih dibagi duit. Setuju bu? Enak? Maghrib ngabisin. Mas, tadi saya dapat duit 500. Ini buat mama 400, saya 100. Setuju ibu? Senang? Marah kagak? Bapak-bapak setuju? Kan menjaga istri supaya jangan kalau ngomel marah kan. Kalau ngomel namanya ibu emosi. Kalau emosi ibu masuk neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara laki. Tuh. Makanya laki jagain bini supaya jangan masuk neraka. Setruk mikirin duit mulu. Bagaimana supaya suami juga bisa tenang? Suami supaya tenang hatinya, nyaman pikirannya. Pagi-pagi ontong pakai disuruh kopi udah siap. Iya kan? Ini mah laki manyun dulu kopi baru keluar. Ada yang bininya begitu? Bini siapa? Mau madang, iya kan? Kudu nyendok sendiri. Yang pantas makan disendokin sama bini, ditemenin. Enak nggak pak? Hatinya tenang. Ada bini kita nemenin kalau lakinya madang. Ini mah, pak, no, kalau madang habis sendiri. Dan dia mengerumpi. Ada yang bininya begitu? Iya kan? Pulang kerja capek-capek, ya Allah, ayah kecapek amat keringetnya, lapin. Masya Allah. Enak gak pak punya bini begitu? Lapin keringetnya, pulang mancing dilapin tuh keringetnya. Iya kan? Lah iya. Ayah dari mana pulang mancing? Ya Allah, untung ayah selamat, tapi nggak jualan, nggak ngapa-ngapa ya. Yang penting ayah selamat. Sini ayah pancingnya saya taruh, ikannya lepas. Ayah saya mandiin ya. Enak nggak pak? Ada bini yang begitu? Kalau nggak ada kita harusnya bagaimana? Nyari lah. Oh, ibu setuju kalau bapaknya nyari lagi? Lah paling gampang perempuan mas sebetulnya, cuma paling berat laki-laki menjaga supaya istrinya jangan suka galakan bini apa galakan laki. Lu mau bocah kecil kalau punya bini, jangan-jangan bapak aja yang galak nih. Iya kan? Kalau pagi saya yakin ibu-ibu yang suka ngomel. Kenapa ngomelnya? Anak belum bangun, laki belum bangun, ibu udah masak, udah nyuci, ayam udah berkokok. Itu orang laki masih hidup. Ada yang lakinya begitu? Ngomel kagak? Toh, ada bapaknya yang begitu nggak? Bapak siapa? Bapak dia. Oh, kalau anak jujur kagak? Jujur kalau anak mah semuanya. Pagi-pagi ibu ngomel, kalau siang kopi kagak ada, madang belum ada, bapak duit kagak punya, bini ngomong mulu, anak minta duit, ngomel gak tuh laki? Lah kagak punya duit ngomel. Pantes juga kagak. Iya kalau ngomel keluar duit. Ngomel tapi duitnya keluar, enak. Lah ini ngomel doang duitnya kagak ada. Bapak siapa tuh?
Jamaah sekalian yang saya hormati, kembali bagaimana supaya kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua adalah banyak-banyak tahlil Quran, membaca Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu di sini sering ngaji, saya dengerin kalau nggak salah Rebo ya Pak Haji ya? Ngaji sama Haji Heri, ngaji sama Ustaz Andi, ngaji sama Haji Rahmat. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini, saya yakin semua Al-Quran pada hafal. Amin. Ya, bapak-bapak mah ketinggalan dah masalah ngaji mah. Iya kan? Tadi bapak-bapak, tadi ini kita baca Yasin. Sama nanya, pinteran bapak apa pinteran ibu? Bapak-bapak tadi baca surah Yasin. Itu berapa ayat Pak Yasin? 83 ayat. Berarti pinter bapak-bapak. Bu, saya mau nanya, ibu Fatihah apa? Apa Fatihah? Ada berapa huruf dalam Fatihah? Ada berapa huruf dalam Fatihah? Kagak pernah hitung? Enggak pernah dihitung. Padahal dibaca tiap hari. Kagak pernah hafal. Berarti pinteran bapak-bapak ini. Iya kan? Itu ada 4 bu huruf ba di dalam surat Fatihah, mulai dari Bismillah. Hitung sendiri. Ya. Ini kepintaran bapak-bapak. Jangan-jangan bapak-bapak yang husnul khatimah nih. Iya kan? Ini ibu-ibu suhul khatimah apa husnul khatimah? Pengennya husnul khatimah. Pengennya begitu. Iya kan? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bapak-bapak surat apa itu? Pinter, bapak-bapak ahli surga. Pinter dia. Iya kan? Bu, saya mau nanya, kalau ada orang meninggal, kita suka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau nanya Bu, surat apa ayat berapa itu? Ayat 4. Surat kagak apa Bu? Masya Allah. Itu surah Al-Ankabut ya Bu ya. Mudah-mudahan besok ngaji lagi sama Jerry. Iya kan? Yuk kita banyak-banyak. Cuma kalau kita cek and recheck kebanyakan, habis bangun tidur yang kita lihat HP, mau tidur yang kita baca HP, habis sembahyang johor yang kita lihat HP. Ya Bu ya, baca Qurannya kapan? Lamaan baca Quran apa lamaan lihat HP? HP. Mau tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, malam-malam bangun lihat HP. Begitu mati surganya surga. Baca Quran 10 menit, ngerumpinya 2 jam. Ya Bu ya? Bapak-bapak, lamaan zikir apa lamaan mancing? Lamaan zikir apa lamaan main gaple? Ya kan? Berarti bapak-bapak ahli. Yuk kita kembali bagaimana supaya kita husnul khatimah. Yuk kita kembali kepada Al-Quran. Kita buka lagi Al-Qurannya, kita ngaji lagi Al-Qurannya. Mumpung ada ustaz, jangan malu ngaji mah. Ya, walaupun sudah tua, yuk kita belajar. Yang alif-alifan, yang belum bisa ngaji, nanti di kelas-kelasin. Ustaz saya malu, jangan malu. Haji Heri nggak minta bayaran, Ustadz Rahmat Mulyadi nggak minta bayaran, Ustadz Andi nggak minta bayaran, Ustadz Ruslan minta ngaji nggak minta bayaran. Enggak, yang penting begitu bapak bisa beliin mio. Kenapa? Sebagai balas jasa, terima kasih ya Ustadz. Saya udah bisa ngaji, saya udah bisa sholat, saya nggak ada rezeki yang banyak. Saya habis jual tanah 100 meter, ini buat Ustadz 20 juta. Alhamdulillah. Ada Ji yang begitu? Ada. Giliran mati Ustadz diundang. Betul? Selamatan, ya kan? Ya. Anaknya dipotong lehernya, titiknya. Yang diundang siapa? Ustadz suruh ngapain? Doain. Begitu melahirkan selamat, yang diundang siapa? Ustadz. Begitu jual tanah, ngitung duit, Ustadz undang? Emang begitu Ji, nasib Ustadz mah. Iya kan?
Jadi jangan takut, insya Allah rezeki mah berkah. Ya, emang iya. Ada masalah, Ustaz dipanggil, Ustaz tolong selesaikan. Ustaz anak saya ribut, anak saya bandel, tolong selesaikan. Begitu anaknya sukses gajian, orang dibagi pisan. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Yuk kita kembali semuanya bagaimana supaya husnul khatimah. Terakhir, Pak, ada orang udah tua, ya kan umurnya ya kayak Haji Makmur kalimat. Haji Makmur umur aja 70. Iya kan, kayak Bang Uwut, no. Ya kan? Orang meninggal tuh, usianya 80, hampir 80, mau meninggal dunia, iya kan? Cuma udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngapa-ngapain ibu. Cuma bininya dua, yang satu umurnya 60 tahun, yang satu umurnya 25 tahun, jomplang. Begitu. Sakit 3 bulan bu, itu laki-laki dag-dagan dibalik ngomong kagak bisa, apa kagak bisa, iya kan? Itu bini tua udah sesewot, lo udah tua di sini kemarin masih gagah di bini muda, mobil dibawa, ya kan? Apartemen dikasih dia, ATM dibawa, ngapa lu sakit ke sini? Tuh kalau punya bini dua, ya bu ya? Mau bu di madu? Dikasih madu. Ya. Kata bini tuanya, sini lo tong, ngapa mak, lu paranin noh bini mudanya noh, lagi enak-enakan, duit sama dia, ATM sama dia, mobil sama dia, pila sama dia, suruh kemari, ngurusin nih lakinya. Dipanggil tuh bini mudanya, masih muda. Ya bu, emang ngapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ngapa? Itu laki lu urusin. Lah kata bini muda, laki-laki kita berdua. Ya kan, emang ngapa? Udah 3 bulan dag-dagan, ngomong kagak bisa, kentut kagak bisa, ya kan, kagak bisa ngapa-ngapain, ya kan, emang ngapa? Kemarin tangannya begini doang, gua